Perkenalkan, nama saya Ruben Transo Axel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 tambahan menu utama pada project saya. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan menampilkannya. Oke, pada project saya ini saya telah menambahkan 4 menu, yaitu menu users, testimoni, form kontak, dan juga profil perusahaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada users, di menu users. Nah, ini adalah tampilan untuk menu users. Di sini ada button aksi add new user, edit dan delete. Bisa next, reviews. Saya menggunakan pagination di sini. Nah, data dari user ini saya ambil dari Axios-nya. Nah, oke, saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, untuk codingannya saya letak di komponen. Oh tidak, sorry, maaf. Saya letakkan langsung di user saja. Nah, ini dia. Ini adalah codingannya. Ini saya untuk pagination-nya saya membuat jadi komponen tersendiri agar bisa digunakan agar menjadi reusable. Ini import Axios-nya. Oke, langsung saja. Ini adalah untuk pagination-nya. Ini untuk filter pencariannya eh, pencariannya. Lalu ini untuk pagination masih. Nah, ini adalah untuk data usersnya dari Axis, tuh mengambil data user dari Axis, data dummy-nya. Nah, lanjut. Di sini adalah tombol aksinya. Ini adalah tombol aksi seperti add new, edit dan delete-nya. Ini adalah tabel usernya. Nah, tabelnya ini masih tabel. Ini adalah headernya, header tabel tersebut. Itu ID, name, username, email, phone, dan role ini akan saya tampilkan. Begini cara pemanggilannya. Pertama, saya menggunakan di map data user tersebut, lalu memanggil user ID-nya. User ini adalah kayak variable gitu. Lalu ini adalah .id, ini memang usernya adalah parameternya. Ini adalah atributnya dipanggil di parameter atribut gitu loh. Nah, ini untuk user ID, ini untuk mengambil list apa ya, atribut namanya, nama pertama sama last name-nya, ini untuk username, email, phone, dan role. Oke, lanjut, ini adalah pagination-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini tadi teman-teman. Nah, oke, lanjut. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai menu testimoni. Ini dia. Nah, di testimoni ini saya menerapkan filter untuk mencari berdasarkan namanya saja. Dan ini adalah untuk rating. Nama dan rating. Rating bisa seperti ini, 1 bintang tidak ada, 2 bintang tidak ada, 3 bintang ada, 4 dan 5. Bisa pakai semua rating. Oke. Nah, setelah itu saya akan jelaskan ke codingannya. Langsung saja, pertama saya akan membuat datanya terlebih dahulu, data testimoninya. Jadi dia, saya sini memiliki 30 data testimoni, yang dimana di data ini saya menggunakan 4 atribut saja, yaitu ID, name, review, sama ratingnya, dan juga avatar. Avatar ini avatar di generate secara otomatis dari para avatar.jc. Oke, lanjut. Sini saya akan komponen tidak ada yang diubah, lanjut saja di page-nya. Nah, ini dia page-nya testimoni. Ini dia. Nah, di sini saya mengimpor 3 ini ya teman-teman. Pertama datanya, page, saya menggunakan juga page header dan pagination. Nah, ini dia. Ini untuk filternya, filter, rating filter, sama current page-nya. Nah, untuk pagination, ini filter pencarian dulu. Inilah logika untuk filter berdasarkan nama dan ratingnya. Ini pagination datanya. Di sini saya telah membuat masing-masingnya saya kelompok-kelompok seperti itu biar saya tidak lupa juga. Ini pagination handlers-nya. Nah, langsung saja. Inilah dia. Ini page header yang memanggil page header customer testimoninya. Lalu di sini saya membuat sebuah judulnya daftar testimoni. Ini filternya, filter pencariannya teman-teman. Ini filter input untuk namanya, filter berdasarkan nama. Sini filter berdasarkan rating. Nah,
Sini adalah drop down untuk filter bahasa ratingnya, rating mana aja yang mau diambil, mau dilihat gitu loh. Inilah tabelnya. Ini dia codingan tabelnya teman-teman. Nah, ini untuk menampilkan, ini adalah headernya, header tabelnya. Ini untuk pemanggilan datanya. Nah, di sini ya, teman-teman, saya menggunakan logika, icon bintang ini akan ditambahin terus-menerus sesuai dengan jumlah ratingnya. Nah, ini adalah jumlah bintang sesuai dengan ratingnya, yang dimana jumlah bintang yang tidak ada warnanya ini yaitu dikurangi dari 5 5 dikurang jumlah bintang yang ada. Nah, itu. Jadi misalnya rating yang ada tuh ada 3 gitu loh. Customer merating 3. Nah, dikurangi sama 5. Jadi dua bintang yang tidak ada rating nih. Gitu. Lalu di sini adalah apabila melakukan pencarian dan data ini yang diinginkan tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada data ditemukan. Nah, setelah itu ini adalah penggunaan pagination. Oke, ini dia hasilnya ya. Saya jelaskan. Nah, lanjut saja. Saya akan menjelaskan untuk bagian form kontak. Ini adalah form kontaknya. Nah, saya juga menggunakan filter pencarian berdasarkan nama, email, dan juga tanggal aja nih. Nama, misalnya Andi, email Andi, emailnya Marina. Tidak bisa, ya, jadi hanya email dan nama dan email saja. Ini untuk berdasarkan tanggal, misalnya saya ingin di tanggal 16, nah ini dah. Ini Anda bisa memasukkan jawabannya, misalnya komplain atas pelayanan, maaf, itu. Oke, simpan. Nah, tapi apabila dia refresh, dia tetap ya teman-teman, datanya itu tidak ada yang berubah karena kita tidak menggunakan database. Oke, saja. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai codingannya ya teman-teman. Pertama, itu yang paling kita butuhkan pertama kali adalah datanya terlebih dahulu. Di sini datanya akan tetap statis juga seperti yang kemarin-kemarin. Ini dia. Ini adalah data dari form kontak tersebut. Kenapa saya namai datanya kontak A? Sekarang di bagian quest dia namanya kontak A. Ini biar saya tidak lupa aja teman-teman. Nah, ini adalah datanya. Saya menjawab data dengan terdapat atribut ID dan nested user dan kontak. Di dalam nested user terdapat atribut nama, email, avatar. Dalam nested kontak ini ada tujuan pesan, lalu ada atribut tanggal. Langsung saja kita ke form kontaknya. Tidak page-nya, form kontak. Tidak ya seperti biasa, import dulu datanya. Sini adalah filter pencariannya. Ini berdasarkan ada nama, terus apa namanya tanggalnya, tanggalnya itu teman-teman. Ini filter untuk melakukan jawab ya. Kita bisa mengeditnya di yang seperti tadi saya demokan. Bisa melakukan edit untuk menjawab keluhan-keluhannya. Lalu ini adalah untuk mencari filter pencarian. Jadi misalnya dimasukkan nama nih, jadi dia otomatis buat lowercase semuanya biar gampang mencarinya. Jadi buat sama juga emailnya. Di tanggal itu saya menggunakan kalender ya. Nah, lalu sini pagination-nya. Ini untuk handlersnya untuk handling pagination tersebut. Dan untuk handling jawaban dari admin. Nah, ini headernya seperti tadi. Ini inputan untuk pencarian tadi, untuk pencarian tadi. Ini tabelnya seperti ini. Tabelnya yang panjang ya. Nah, lalu ini adalah header dari tabelnya. Ini adalah pemanggilan untuk datanya ya. Data dari form kontak tadi, kontak as tadi itu ini. Ini lalu ini untuk melakukan editingnya seperti ini. Edit, jawab. Nah, ya. Oke, sebentar. Ini editing untuk menjawabnya maksudnya teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu eh, sini ada untuk
sebuah kata-kata apabila data yang dicari tidak ditemukan ya teman-teman dia. Nah, lalu setelah itu adalah pagination-nya. Nah, ini dia yang bisa teman-teman lihat lah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Ini dia, profil perusahaan cukup satu aja datanya karena perusahaan kita cuma satu ya. Jadi nggak mungkin banyak-banyak kali data profil perusahaannya. Nah, di data profil perusahaan ini ada uniknya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan edit. Nah, misalnya saya simpan perubahannya nih. Oke. Nah, bisa melakukan hapus. Nah, uniknya itu teman-teman, dia ada tambah profil jika tidak ada data sama sekali. Oke, jika saya refresh ini kan maka ada data lagi. Nah, ini kan ada data nih. Jadi kita tidak bisa menambahkan datanya apabila terdapat data di sini. Jadi fitur tambah tambah data tersebut hanya akan muncul apabila di sini tidak terdapat data sama sekali. Oke, langsung saja ke codingannya. Yang pertama kita butuhkan tepat sekali adalah data JSON-nya. Dia ini dia data JSON. Nah, sini cukup satu saja. Ada ID, nama perusahaan, alamat, telepon, email, jam operasional serta deskripsinya. Jam operasional ini dibuat nested. Itu ada Senin sampai Jumat 1 sampai Minggu. Ini weekday dan ini adalah weekendnya. Nah, langsung saja kita ke page-nya. Ini adalah page-nya ya. Nah, ini import datanya. Lalu setelah itu ini adalah fitur untuk mengambil datanya tuh. Ini untuk men-save profilnya. Saya sini menerapkan tambah data ya, tapi data tersebut tidak akan tersimpan karena kita tidak menggunakan database. Oke, langsung saja. Ini profilnya, menyamakan profilnya, objek keysnya ini untuk menghandle, ini untuk menghapus datanya. Ini adalah logika untuk menghapus ya teman-teman. Oke, itulah. Lalu masuk kita ke bagian dalamnya, isinya. Langsung saja di sini adalah apa itu namanya headernya gitulah, inilah headernya. Setelah itu eh, ini ada untuk tombol button untuk menambahkan profil nah gitu, tambah datanya ini dia. Nah, di sini apabila tidak ada profil maka akan muncul dia. Tapi apabila ada profil maka ini buttonnya tidak akan muncul ini dia. Nah, oke, setelah itu jika tidak maka dan juga ini kata-kata belum ada profil perusahaan ini akan keluar apabila tidak ada profil juga di deteksi. Oke, teman-teman. Setelah itu lanjut ini adalah tabel. Ini header tabelnya seperti tadi ini untuk memanggil datanya ya teman-teman nih. Oke. Setelah itu di sini ada link untuk melakukan edit. Nah, apabila kita menekan edit maka dia akan mengarahkan kita ke profil edit. Ini akan mengarahkan kita ke sebuah page editnya. Lalu yang di button untuk menghapusnya. Menghapus datanya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai editnya. Nah, di edit di sini saya mengambil datanya tersebut yang dari barcode shop, alamat, telepon, email, personal, jam operasional weekday dan jam operasional weekend. Dan deskripsi sengaja saya tidak panggil karena eh, ini ini tidak selalu ada yang diinginkan teman-teman. Nah, kita tambahkan simpan perubahan berhasil, oke. Nah, kita hapus dulu teman. Nah, ini tambah profilnya, ini dah, saya bisa nambah profil. Oke, nah setelah itu saya akan menjelaskan untuk fitur edit dan juga tambahnya. Saya menambahkannya itu di sini ada namanya profil tambah. Ini codingannya. Nah, adalah codingannya ini konsol logika untuk menambahkannya teman-teman. Ini ada atribut-atributnya gitu yang ditambahkan dan ini ID-nya ini dia akan ditambahkan otomatis tidak perlu bisa menambahkan deskripsi yang personal oke. Lalu di sini adalah untuk handles-nya di mana ini kita bisa lakukan apa tuh namanya set formnya gitu loh teman-teman. Lalu ini adalah handle submit nanti ini untuk melakukan submit datanya yang dimasukkan. Nah, jika sama ini dimasukkannya dan juga di sini ya teman-teman semua filenya itu harus diisi. Jika tidak diisi maka dia akan keluar seperti ini. Nah, itu wajib diisi. Lalu di sini apabila berhasil ditambahkan akan muncul seperti ini alert dan juga akan langsung dinavigasi ke profil perusahaan tersebut page profilnya.
Langsung saja kita masuk ke formnya. Seperti biasa, buat formnya kayak ini. Lalu ada menggunakan submit, handle submit. Lalu di sini ada inputan. Inputannya itu untuk nama perusahaan. Kita lihat nama perusahaan, alamat, telepon, email, jam operasional weekday, jam operasional weekend, serta deskripsinya. Lalu di sini adalah button untuk menyimpan datanya. Lalu di sini adalah button untuk batal apabila tidak jadi ingin menyimpan data. Nah, ya kurang lebih ini saja yang saya tambahkan di project saya. Search, testimoni, form kontak, dan profil perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang berbelit-belit dan ada kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan karena ya seperti itu loh teman-teman. Sekian akan saya tutup. Terima kasih karena telah menonton.